Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iksan. Sehat Mas Tony, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau Ah, puasa ini kan eh, kolesterol pada hilang. Betul. Nah, ini tanggal 20 Mas Tony. Apa yang akan terjadi ini setelah pemilu berlangsung dan nampaknya lingkaran setan. Tadi ada satu berita yang kami bacakan, kemiskinan telah menjadi isu yang telah dilewati. Memang luar biasa ini, kemiskinan digadang-gadang pada saat pemilu, setelah pemilu macam dipertahankan karena kemiskinan menyebabkan kebodohan akan menjadi kekuatan bagi penguasa kah atau apa? Dan kedua, isu lagi masalah pakar hukum yang pesimis dengan Mahkamah Konstitusi. Akankah kenyataannya demikian? Belum lagi kisah satu hakim kemarin di MK kan lagi, hakim yang cukup kritis, menjadi sorotan juga di hari-hari ini. Nah, apa yang Mas Tony lihat pula, banjir, bencana di mana kemarin Demak itu sudah berpekan, Pak, ya. luar biasa tinggi Ya. banjir. Nggak ada sembako pada telat, sahur di sana pada megap-megap itu. Wah, kalau masa kampanye kemarin luar biasa Mas Tony. Nah, ini juga bukan orang sembarangan ya, guru besar pun pada uring-uringan. Apa yang terjadi ini? Dan terakhir Mas Tony, ini bukan hanya pegawai lagi pada pusing, emak-emaknya atau istri keluarganya akan pindah ke IKN di mana itu Kalimantan. Anggota DPR pun uring-uringan, ini gimana ini kita kata pindah ke sana. Nah, ini sebuah kisah yang nampaknya kelihatan sekali tampak persiapan matang. Belum lagi para menteri yang uring-uringan rumahnya kok jadi lebih kecil di sini katanya. Nah, ini juga masalah. Bagaimana Mas Tony melihat ya 4 isu lah yang kita bahas dalam bincang-bincang kita pagi hari ini. Silakan Mas Tony Rosid. Iya, Pak Ihsan, ada namanya satanic circle ya, lingkaran setan. Lingkaran setan itu orang miskin melahirkan orang miskin melahirkan anak dengan pendidikan rendah. Pendidikan rendah menghasilkan etos kerja yang rendah. Etos kerja yang rendah kemudian melahirkan penghasilan rendah melahirkan kemiskinan, terus menerus ini berputar. Yang bisa memotong itu adalah negara, ya negara. Tetapi di sisi lain misalnya bahwa amanat undang-undang pendidikan itu 20% dari anggaran atau dari APBN. Tetapi 20% itu ada masalah. Yang pertama, 20% rupanya bukan untuk pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi, tapi dipakai untuk banyak pelatihan di semua kementerian, ya sama juga bohong gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya dari situ saja semalam saya ngobrol sama teman-teman di DPR lah. Dia cerita bahwa ternyata di kabupaten ini, di kota ini itu anggarannya kurang dari 20%, gitu kan? Kurang untuk dianggarkan oleh kabupaten itu kan untuk SMP, SD sampai SMP itu. Kemudian di provinsi untuk SMA sampai perguruan tinggi itu juga 20%. Ini 20% saja itu sudah mengalami dua hal. Satu, dipakai untuk semua yang disebut dianggap pendidikan gitu, termasuk pelatihan di semua dinas, di semua kementerian. Sudah begitu 20% pun masuk ke daerah dikurangi lagi, tidak sampai 20%. Ya ini kan sama dengan merawat kebodohan. Lalu sekarang muncul PTNBH, di mana ini kan sama juga swastanisasi perguruan tinggi. Ujung-ujungnya mahasiswa akan bayar lebih besar lagi, remunerasi dan juga dari para dosen itu akan turun. Kenapa? Karena kampus itu didorong untuk berbisnis, ya, mencari penghasilan sendiri. Akhirnya pendidikan kita makin terpuruk ke depan. Kampus itu mestinya udah nggak usah dibebani dengan bisnis, dengan usaha. Kalau tahu kemudian rumah sakit orientasinya bukan bisnis. Kalau kemudian punya klinik orientasinya bukan bisnis. Kalau kemudian punya mat orientasinya bukan bisnis. Kalau kampus itu bisnis jadi korporasi, bukan jadi dunia pendidikan. Ini saya lihat guru-guru besar terutama gelisah soal ini, para akademisi gelisah soal ini. Ini kan sama dengan swastanisasi, ya, atau negara itu berupaya untuk keluar dari tanggung jawabnya soal pendidikan di perguruan tinggi khususnya. Ini kan jadi masalah.
gitu kan. Ini lagi ya, pada akhirnya kalau pendidikan ini tidak keurus dengan baik akan melahirkan banyak kebodohan. Kebodohan itu kemudian menjadi komoditas politik. Dan sekarang kita lihat di Demak misalnya, luar biasa menjelang pemilu itu sembako berhamburan, amplop berhamburan, sumbangan berhamburan. Ketika selesai pemilu, mereka kena musibah. Ini langsung seperti Tuhan membuat sebuah skenario yang nyata. Ketika dibuat musibah, mana itu capres yang kemarin katanya bagi-bagi duit ke sana, gitu kan? Ya, saya kan suka tanya itu. Dapat dari capres berapa, capres mana, itu cerita mereka. Kemudian dapat dari caleg apa, DPRD ngasih. Satu orang itu bisa 5-7 amplop itu. Ya, dapat, ada yang 20.000, ada yang 30.000, ada yang kemudian 50.000. Itu kan sebenarnya daerah yang dekat dengan rumah saya, dengan kampung saya itu, yang kena banjir sekarang. Jadi gampang saya mau pacaknya. Dan sekarang nggak ada tenda-tenda yang didirikan oleh DPR, tenda-tenda ini didirikan oleh partai, ya sumbangan berapa banyak yang mengungsi mereka dari tempat itu. Ya, coba bisa bayangkan sedada itu jebol udah 2 kali. Dan itu terjadi pada pasca pemilu persis. Apakah mereka yang sudah jadi dipilih dari suara mereka, ya khusus dapil mereka aja lah, apakah udah turun? Oh, gimana kami mau turun? Uang kami udah habis katanya. Gimana mau turun? Kami sekarang sedang mikir untuk bayar utang. Aduh. Nah, kemarin saya ketemu kebetulan dengan teman-teman itu dari hampir semua partai. Kami kumpul, yang bukan anggota DPR cuman saya. Itu cerita, oh saya habis 16 miliar setengah nggak jadi, saya habis sekian nggak jadi, habis sekian nggak jadi. Oke lah yang tidak jadi lah, yang sudah jadi, yang terpilih, tolonglah punya kepekaan untuk hadir gitu loh ke sana gitu loh. Ya begitu juga yang mungkin capres yang menang quick count gitu kan, hadirlah ke sana meskipun belum diumumkan secara resmi. Itu Pak Ihsan. Jadi rakyat ini hanya menjadi sebuah komoditas, seperti menjadi komoditas politik. Dikasih 100.000 selesai, dikasih 50.000 selesai. Habis itu apa yang terjadi pada rakyat itu dibiarkan saja. Ini kan jelas-jelas terjadi, dialami oleh mereka. Yang nampaknya mereka cuek-cuek saja gitu loh. Ya, dibiarkan saja mereka untuk menghadapi sendiri. Kemudian Mensos gimana? Ya, kata Mensos, lah sembakonya udah habis di sini gimana? bahkan sembako juga dananya diblokir ya. Gitu kan? Betul. Iya, betul. Iya, saya nggak diikutkan. Terus kemudian giliran seperti ini saya suruh ngurusin. Kira-kira begitulah, kan? Itu Pak Ihsan. Jadi untuk urusan ini seperti Allah itu membuka di kepada publik bagaimana karakter para politisi kita, bahwa mereka itu betul-betul nampaknya tidak memiliki empati terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan. Mereka hanya datang, hadir, dan nampak kepada mereka karena kebutuhan suara. Di luar itu mereka sepertinya tidak peduli. Bagaimana kalau kemudian jangka panjang mereka mengurus rakyat, memahami sesuatu yang ini jelas-jelas real, semua orang tidak perlu riset lah, bahwa mereka sekarang butuh sembako, mereka perlu donasi, mereka perlu bantuan. Ya, tanpa harus banyak riset. Nah, apalagi kalau kemudian riset sebenarnya masyarakat yang miskin berapa, bagaimana cara solusinya, boro-boro berpikir ke arah sana, lebih rumit lagi. Atau memang dipelihara kemiskinan ini, Mas Tony, karena ada teori yang kuat, yang lemah itu. Gimana, Mas Tony? Iya, tadi kan saya bilang bahwa satanic circle itu kalau pendidikan kalau pendidikan atau peningkatan SDM. Jadi kalau pendidikan tinggi, SDM-nya tinggi, SDM tinggi melahirkan etos kerja tinggi, etos kerja tinggi, kemudian mereka akan melahirkan orang-orang berpenghasilan tinggi. Kalau kemudian anggaran pendidikan tidak pure 20% itu untuk PAUD sampai 3 perguruan tinggi tapi disebar, apalagi kemudian dikurang-kurang, apalagi kemudian ada semacam dalam tanda kutip swastanisasi terhadap perguruan tinggi, ini kan pendidikan pada akhirnya ini seperti ada kesan kuat bahwa memelihara kebodohan dipelihara. Jadi kebodohan itu harus diberantas dengan
cara menaikkan SDM, dan itu jalurnya pendidikan. Itu kalau pendidikan itu tidak keurus dengan baik, itu sama dengan memelihara kemiskinan. Nah, kalau memelihara kemiskinan itu menjadi komoditas politik, Indonesia tidak akan pernah maju dalam konteks demokrasi. Pada akhirnya demokrasi yang muncul. Coba semalam saya ngobrol sama teman DPR, dia bilang kalau dia keluar 20 M untuk cari calon anggota DPR, itu antara jadi dan tidak jadi. Jadi itu ada yang bilang pemilihan paling boros, ya. Ada yang bilang pemilihan paling boros tahun pemilu kali ini. Paling boros, paling amburadul, paling luar biasa. Itu kan paling rumit, ya. Hari ini tanggal 20 yang ditunggu-tunggu, akankah sebuah 3 hari menjadi kisah lain ketika masalah ini digiring kepada MK? Tapi banyak pakar hukum yang pesimis tentang kapasitas MK, dan 14 hari harus diputus sebuah masalah yang cukup besar. Bagaimana Mas Tony melihatnya? Iya ya, kemarin isunya kan mau diumumkan tanggal 18. Maju karena kalau nggak salah yang beredar di medsos dan di media, Tien Samsudin mau demo tanggal 19. Maka dimajukan tanggal 18. Ternyata 18 ditungguin masa. Kemudian diundur jadi. Sekarang tanggal 20. Apakah jadi apa enggak, kita nggak tahu gitu kan. Kalau kemudian diumumkan, kemudian dibawa ke MK sebagai prosedur hukumnya. Ya, sengketa pemilu ada di MK, tetapi banyak pihak yang kemudian pesimis, ya, bukan hanya Profesor 1-2, tapi banyak pihak yang pesimis karena satu, soal waktu 14 hari. Kalau kemudian buka berkontainer itu data-data, kalau kemudian itu berkaitan dengan TSM dibuka, waktunya itu tidak susah untuk cukup gitu kan. Ya, terus kemudian itu secara teknis hampir tidak memungkinkan. Ya, misalnya buka belum selesai, terus kemudian waktu sudah habis, kan harus diputus. Sementara ini buka bukti-bukti belum selesai, apalagi pengiriman juga belum sampai. Katakanlah begini, hari ini diputus, besok setelah diputus itu barang bukti itu baru datang, nggak bisa dianulir itu. Ini kan jadi masalah. 14 hari itu 14 hari kerja itu waktu terlalu pendek. Kemudian yang kedua, belum lagi formasi di MK. Hakimnya itu hakim yang mana gitu. Masyarakat pesimis, publik pesimis. Apakah hakim itu betul-betul punya integritas untuk bisa berdiri di atas semua golongan? Ya, lebih pesimis lagi ketika kemarin saja gitu loh, dalam gugatan untuk umur, ya, atau syarat jadi capres dan cawapres, ini kan masalah cukup besar yang terjadi gitu. Ya, terus kemudian ketika masalah itu terjadi, sekarang dibawa ke MK lagi gitu. Tapi oke lah, tetap mau tidak mau nggak ada jalur lain kecuali ke MK. Dalam sengketa pemilu di MK itu ada 2 hal. Yang pertama itu urusan kuantitatif berkaitan dengan angka-angka itu. Yang kedua adalah berurusan dengan kualitatif, yaitu pelanggaran-pelanggaran yang disebut dengan TSM. Nah, untuk membuktikan yang kualitatif ini sulit, tidak mudah. Makanya dulu saya pernah bilang, undang-undang ini harus diubah. Kalau undang-undang itu parameternya TSM itu seperti itu, ya sampai kiamat nggak bakal terjadi. Gimana orang bisa merekayasa supaya tidak TSM gitu kan. Katakan TSM itu standar minimumnya sekian, 100 misalnya, ya buat aja 99, enggak TSM lagi kan. Kita kan katakanlah untuk masif gitu kan, masif itu di berbagai daerah, ukurannya apa, dia kurangi dikit aja gitu loh, itu nggak berpengaruh kan. Akhirnya ketika dikurangi sendiri, ya TS masifnya nggak ada, M-nya nggak ada, nggak bisa juga kan. Ya, kalau terstruktur terbukti dan sistematik karena itu berjalan sesuai dengan desain. Tetapi tidak ada masifnya itu, ya sekian daerah gitu kan, kurangnya aja 1, nggak memenuhi syarat untuk masif. Nah, dari situ undang-undang kita ini, undang-undang pemilu kita terkait dengan TSM itu tidak rasional, apalagi kalau kemudian kita mengacu kepada etika. Jadi begini gitu loh,
orang itu mencuri baru dihukum gitu kan. Kalau dia mencuri kemudian menyiksa kemudian plus membunuh gitu kan dan merusak rumah baru ini. Kalau dia cuma mencuri membunuh nggak menyiksa nggak bisa gitu loh. Kalau kemudian mencuri menyiksa membunuh tapi nggak merusak rumah nggak bisa. Itu kan seperti analogi seperti itu. kan nggak mungkin terjadi kemudian kalau gitu supaya tidak terhukum gitu kan aku mencuri ini analogi ya tidak pas benar tetapi kalau itu kan saja. Untuk pidana itu ya analogi saja aku udah mencuri kemudian aku sudah menyiksa kemudian aku sudah membunuh yang penting aku tidak merusak kalau aku tidak merusak maka tidak kena kan akhirnya main-main di situ tidak satu paket ini kan TSM satu paket dia kurangi sendiri tidak sampai tidak sampai sempurna satu paket nggak kena. Dari 2019 saya sudah menyoal terkait dengan TSM ini undang-undang bermasalah yang harus diubah. Kalau kemudian standar moral ini sudah tidak bermoral tapi nggak masih sudah tidak bermoral banget tapi tidak sampai TSM. Kita ukuran etikanya seperti apa pada akhirnya seolah-olah dengan standar TSM seperti itu kita memberikan ruang untuk melakukan kecurangan yang begitu bebas, melakukan pelanggaran yang begitu leluasa dan juga melanggar etika yang begitu enaknya gitu. Itu seperti kita memberikan peluang padahal hukum itu dalam rangka untuk menjaga moral dan etika. Angket, bagaimana orang mencari jalan lain dari cerita angket, itu? Dari awal kan bahasa saya halus, saya kan menulis dari awal upaya untuk menghalangi angket. Sekarang beginilah, kalau soal angket itu ya soal angket kenapa tidak PDIP yang diharapkan terutama Ibu Mega kenapa tidak eksekusi hak angket kan ya karena udah dihitung Bu Mega semangat untuk melakukan hak angket tapi dihitung ya P3 sudahlah P3 akan diselamatkan dengan 4%-nya gitu kan karena itu berpersaingan ini kalau saya sedikit ungkap di dalam P3 itu, kalau P3 itu tidak sampai 4%, maka Golkar dapat tambahan 2 kursi, PDIP dapat tambahan 6 kursi. Nah, disinilah terjadi manuver-manuver di sana lah. Oke lah, terkait dengan itu. Tetapi terkait dengan hak angket ini misalnya ya, hak angket ya, hak angket ini P3 nggak ikut. 4 partai PDIP, PKB, Nasdem dan juga PKS cukup ya, cukup. Ya, terus kemudian sekitar 51%. Tetapi yang perlu juga diingat 51% ini banyak anggota DPR sekarang yang nyalon tidak jadi. Ya, ini juga jadi masalah. Sekitar ada 10% yang tidak jadi. 10% ini udahlah kasih 10 miliar sebagai uang pensiun gitu loh. Gelempang mereka. Bisa potensinya gelempang kuat gitu kan. Terus kemudian tidak cukup 1%. Itulah yang kemudian dihitung nampaknya oleh Ibu Mega, oleh PDIP. Sampai sekarang tidak eksekusi dan dugaan saya kayaknya tidak tereksekusi itu. Gitu. Tidak tereksekusi. Karena apa? Pertaruhan nama baik, nama besar. Ya partai-partai kalau kemudian hak angket kan teknisnya diusulkan oleh 2 anggota DPR minimal dari 2 fraksi itu. Nanti ketika di paripurna diplenokan ya itu harus 10% plus 1 dan sulit untuk mencapai ke situ hak angket. Maka ternyata sekarang dari pihak yang quick count menang ya silakan saja kalau mau angket gitu loh apa aja angket gitu loh namanya sulit jadi ini ke kanan mentok ke kiri mentok gitu loh. Ya, itu yang kemudian terjadi karena menurut saya ada sistem yang salah ada undang-undang soal MK ini soal TSM menurut saya harus direvisi. Masya Allah. Kita direvisi. Nah sekarang pindah ke IKN DPR uring-uringan. Dan belum lagi urusan diplomat ini ya yang bakal juga harus pindah. Nah, apa yang Mas Tony lihat dari kekisruhan masalah ibu kota negara yang akan Agustus ini nampaknya berupacara di sana? Gimana Mas Tony? Pertanyaannya kok berani ya sekarang uring-uringan ya? Nah, itu. Kemarin kemana gitu?
ada ketua umum partai Golkar misalnya gitu kan, terkait dengan bahwa Pak Jokowi itu mau mau menjadi ambil Golkar atau menjadi ini ketua koalisi bersama gitu kan. Ya. Enggak ada pembicaraan begitu. Ya. Kok berani ya sekarang ya? Nampaknya sudah mulai Karena partainya udah punya kursinya udah jelas, sudah didapatkan. Luar biasa. Sudah jelas. Terus kemudian calon presiden sudah mulai atur-atur, sudah mulai punya kekuatan. Calon presiden yang dimenangkan sudah mulai kekuatan, gitu kan. Jadi ini pada akhirnya nanti sudah muncul keberanian nyali-nyali dari para anggota DPR, dari partai-partai politik, terutama ketua-ketua umum, sudah mulai ada nyali untuk mengatakan, karena mereka nampaknya sudah kepentingannya sudah terpenuhi, terus kemudian sandra-sandra stigma adanya sandra itu sudah mulai nampaknya mengurai gitu, karena jadi proses transisi pergantian kekuasaan. Maka kalau ada kekuasaan lama dengan kekuasaan baru, mereka akan merapat ke kekuasaan baru, meninggalkan kekuasaan lama. Logikanya kan begitu. Mereka cari keselamatan bukan kepada penguasa lama yang akan berakhir, mereka cari keselamatan pada penguasa baru. Apakah penguasa lama bisa kemudian membuat eksekusi gitu kan? Ya, tapi beban moralnya terlalu tinggi kalau sudah setelah pemilu ini tinggal 6 bulan dan calon presiden baru sudah mau dilantik gitu. Soal IKN kembali lagi gitu kan, tidak mau pindah, lu anggota DPR gitu kan, lu kan yang membuat undang-undang, lu yang menaikkan keputusan itu, lu minta orang lain pindah, lu sendiri nggak pindah, gimana sih? Kan bahasa Betawinya kan gitu. Boyong. Maaf pada teman-teman DPR. Artinya apa? Ini kan tidak semua anggota DPR yang ngomong begitu, artinya tidak semua anggota DPR yang berteriak. Artinya begini, dari sinilah kita lihat komitmen anggota DPR di legislatif, di DPR, mereka lah yang membuat undang-undang, mereka lah yang menyetujui, kemudian mereka bilang, yang pindah lu, gue nggak usah pindah. Saya nggak ngebayangin buat undang-undang ini kan buat lu, bukan buat gue. Di Jakarta saja masih sering kosong ya kalau sidang paripurna, tapi entahlah nanti waktu di IKN ini, luar biasa. Memang ini sebuah masalah ketika keputusan dilakukan tergesa-gesa. Saya pernah ke Mipido, zona sepinya minta ampun itu ibu kota. Akankah terjadi macam gitu? Wallahu alam. Nah, Mas Tony, apa yang Mas Tony lihat? Investor pun nampaknya lagi-lagi kampus kemarin dari Australia juga membantah lain. Saya enggak bikin kampus di sana. Tapi kok berani-beraninya mereka mengklaim gitu, investor, kampus-kampus sudah mendirikan di sana. Bagaimana tuh Mas Tony? Apakah kebohongan ini sudah menjadi sebuah kebiasaan atau macam mana Mas Tony? Iya, nampaknya memang sering offset gitu lah, sering offset. Stanford University itu di Universitas California, saya udah pernah ke sana. Itu kampusnya besar, kampus tua, kampus maju gitu kan. Terus kemudian kalau mau mendirikan kan sejak dulu di Jakarta, bukan di situ. Gitu kan. Di Jakarta bukan di situ. Jadi kalau riset mungkin salah pemahaman menurut saya ya, salah pemahaman. Yang penting ada judulnya. Ini pemahaman yang tidak layak kan, mau dilamar. Oke, kalau soal riset ayo kita kerjasamakan ke depan. Itu baru omongan, belum ada MOU. Baru ada lobby untuk riset gitu kan. Terus kemudian ada salah paham, akan mendirikan. Nah, itu mungkin terlalu maju gitu ya.
bahasa yang lebih halus lagi, terlalu bersemangat. Oh, Masya Allah. Mas Tony, pesan Mas Tony di akhir bincang kita nih, menit ke-30 sebentar lagi. Apa yang ingin Mas Tony sampaikan di bulan Ramadan ini? Nampaknya anak-anak ini masih ada yang demo pula, akan bergilir-gilir lagi ke depan, dan 15 hari ke depan nampaknya menjadi sebuah kisah lain. Bagaimana? Apakah harus move on atau kita harus terus menyampaikan sebuah ikhtiar dari beberapa kalangan masyarakat, Mas Tony? Ya, saya menghargai teman-teman yang demo, itu merupakan sebuah semangat perubahan di mana negara ini sedang tidak baik-baik saja. Mereka kemudian melakukan memberikan sebuah pesan kepada siapapun yang diamanai terhadap negeri ini, ayolah diurus negeri ini dengan baik. Ya, cara mereka untuk mengingatkan dengan cara demo, Ini saya pikir itu baik-baik saja, ya, selama tidak anarkis. Ya, selama kemudian kita berharap juga apa yang disampaikan mereka, aspirasi mereka itu didengar, mumpung bulan puasa, mendengarkan nasihat, mendengarkan aspirasi, mendengarkan masukan, mendengarkan protes. Saya pikir itu produktif, ya, sehingga memberikan kesadaran, paling tidak hanya pesan kepada penguasa sekarang, tetapi juga jadi pesan bagi kalau nanti ditakdirkan ada yang dilantik, ya menjadi pesan bagi mereka yang akan dilantik nantinya. Itu satu. Tapi ketika kemudian dalam teori kekuasaan, dalam kekuasaan begini Pak Ihsan, dalam teori konflik, ya. Jadi dan ini nanti silakan dilihat di lapangan. Ya, saya yang menggunakan teori karena ini teori lahir dari saya sendiri, karena dari hasil disertasi saya teori ini. Jadi ketika ada orang merasa terzalimi, terus kemudian kezaliman ini dirasakan oleh banyak pihak kemudian terkomunikasi satu dengan yang lain, pada akhirnya terkonsolidasi. Dan ketika mereka terkonsolidasi, mereka melakukan sebuah perlawanan, dan pada akhirnya perlawanan ini besar atau kecil. Kalau perlawanan ini lebih kuat daripada kekuasaan, maka akan terjadi transformasi politik. Tapi kalau perlawanan itu lebih kecil kekuatannya dari penguasa, maka tidak terjadi transformasi. Itu kira-kira. Jadi itulah proses terjadinya transformasi politik. Nah, kita silakan lihat di lapangan, gitu kan. Sudah terjadi konsolidasi, sudah terjadi perlawanan. Apakah perlawanan itu lebih kuat dari status quo atau lebih lemah dari status quo? Itu yang akan menentukan nasib masa depan bangsa ini. Apakah akan terjadi transformasi politik atau tidak? Begitu, Pak Ihsan. Masya Allah. Terima kasih Mas Tony pagi hari ini telah menemani pendengar Radio Silaturahim, dan insya Allah sampai bertemu lagi di Rabu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.